Welcome to channel Rilis. Mau damai, mau perang, mau badai, mau terang, yang penting rilis. Yuk, gimana kabarnya semua? Masih pada pilek, batuk, Omikron lagi. Aduh, gabut hidup ya. Rilis teori udah translate beberapa chapter sih. Buat yang udah ngebet pengen tahu gimana pertarungan Jongnam sama Wasan, kita bisa bacain novelnya. Gimana? Mau tahu nggak? Asik, itu seru loh pertarungan itu. Gua aja dulu baca itu seneng, sampai gile, keren lah pokoknya. Langsung aja ya. Chapter 95 versi novel. Hari pelaksanaan cabang Wajong telah tiba. Yunjong masih memandangi murid senior yang berbaris di depannya. Bertekadlah. Fakta bahwa wajah anak-anak ini mengeras menghancurkan hati Yunjong. Anak-anak yang berbaris di depannya sekarang mengerti betapa beratnya beban yang harus mereka pikul di cabang Wajong. Rasanya dada saya menjadi sakit, pikir Yunjong. Saya tidak tahu kapan menjadi seburuk ini. Tetapi beban ini secara inheren menjadi beban bagi para tetua di sekte cabang, termasuk kepala sekte. Namun, dari titik tertentu, ketika cabang Wajong didirikan, itu membuktikan kekuatan sebuah sekte dan memberikan apresiasi kepada para murid. Kalian terlalu muda untuk menanggung beban, bahkan jika kalian adalah siswa tingkat senior, belum lagi siswa tingkat junior. Namun demikian, saya lebih prihatin pada anak-anak yang maju tanpa mengeluh tentang beban yang berat. Jang Munim. Yun Yong mengintip ke sekeliling, dan Yunjong sedikit mengangkat kepalanya. Rasa sentimental saya telah membuat anak-anak berdiri terlalu lama. Yunjong menyegarkan suasana dengan berbatuk rendah dan membuka mulutnya dengan suara lembut. Kalian semua terlihat gugup. Yunjong yang perlahan kembali menatap anak-anak itu menggelengkan kepalanya. Kalian tidak perlu terlalu kaku. Menang atau kalah tidak masalah. Yang harus Anda lakukan adalah menggunakan cabang Wajong ini sebagai fondasi Anda. Yunjong melakukan kontak mata dengan semua orang dan berbicara seolah dia bertekad. Apapun konsekuensinya, kalian tetaplah murid Wasan yang dibanggakan. Yang harus kalian lakukan adalah mengingat faktanya. Itu adalah komentar yang cukup kasar. Kata-kata yang tidak membangkitkan semangat orang-orang yang keluar untuk berdoa. Juga tidak membuat tekad untuk memenangkan kehormatan Wasan. Namun, kata-kata itu justru menenangkan pikiran para murid yang gugup di bawah beban berat. Yunjong mengangguk saat ekspresi semua orang menjadi sedikit lembut. Aku akan mengawasi kalian. Sampai jumpa lagi. Pada akhir itu, Yunjong berbalik dan berjalan lebih dulu. Yun Yong yang dengan cepat menempel ke samping bertanya kepada Yunjong. Ingat ya, Yunjong itu manajer keuangannya sekte Wasan. Yang sayang banget sama Chung Myung. Gara-gara berhasil ngasilin duit banyak sih. Mulai nemuin harta Wasan, kerja sama Puncak Galaksi. Oke, back to chapter. Apakah kamu tidak ingin pergi dengan mereka? Kata Yun Yong kepada Yun Jong. Yun Jong lantas menjawab, tidak peduli seberapa sulitnya, mereka yang bertarung dan mereka yang menonton tidak dapat pergi bersama. Mereka akan memiliki sesuatu untuk dikatakan di antara mereka sendiri. Biarkan anak-anak sendirian. Ya Jang Munim. Saat Hyun Jong mengedipkan mata, anggota tetua Wasan lainnya dan kepala pavilion dengan cepat mengikuti jejak Yun Jong. Satu orang melangkah maju ketika murid senior tingkat 2 yang tersisa dari murid junior tingkat 3 sedang bersantai dan dengan mengatur nafasnya. Baik Chun. Dia berdiri kokoh di depan semua orang. Dia berkata, hari ini kita akan melawan Jongnam. Mata Baik Chun melirik Chum Yung dan kembali ke tempatnya. Seperti yang dikatakan kepala sekte, kalah bukanlah hal yang memalukan, tapi menyesalah jika kita tidak melakukan yang terbaik.
Banggalah pada dirimu sendiri sebagai murid Wasan ketika kamu bertarung. Ya, Sahyung. Baekchun memimpin murid-muridnya. Ayo pergi. Baekchun memimpin murid-muridnya menuju arena dengan wajah tegas. Wajah para murid yang mengikutinya menunjukkan tekad. Bahkan wajah Yu Isol, si cewek pendiam yang kayak hantu tuh, yang sering ngikutin Chumyung. Bahkan wajah Yu Isol yang berjalan di ujung menunjukkan tekad yang luar biasa. Biasanya datar sih ekspresinya. Saat para murid senior berjalan, Yunjong menyelinap ke depan. Kemudian para murid junior dengan hangat menyambut Yunjong. Gambarannya kayak gini. Tadi Baekchun di depan para murid senior memberikan kata-kata bijak, memberikan kata-kata penyemangat. Nah ini sekarang gilirannya Yunjong sebagai ketua ya, kepala komite lah, ketua kelasnya itu. Nah di adegan ini kampret banget sih memang. Saat para murid senior berjalan, udah pada jalan nih, Yunjong menyelinap ke depan. Kemudian para murid junior dengan hangat menyambut Yunjong. Langsung ditanya sama teman-teman satu angkatannya. Nah, apa yang ingin Anda katakan ketua komite? Sudahlah, tidak perlu mengatakan apa-apa. Tidak perlu, kita akan begadang sepanjang malam. Aku mendengar bahwa cerita aslinya membuat seseorang gila. Kata Yunjong, kalian bajingan. Ayo cepat, yang terlambat akan mentraktirku makan malam. Oke, mari kita lakukan dengan cepat. Aduh, kakiku terluka. Jika kalian akan menjadi seperti ini, aku akan mengatakan sesuatu. Sasuk, Jugol, pergi berdiri di belakang terlebih dahulu. Hemat waktu. Menyedihkan. Yunjong menghela nafas dalam-dalam. Dulu mereka sangat baik. Bagaimana kami berakhir seperti ini? Yunjong menoleh dan melihat akar dari semua persoalan ini. Dari semua ketidakteraturan ini, dari semua ketidakdisiplinan ini. Ya, Chungmyung yang terkulai dengan wajah bosan sampai mati padahal ada acara besar bernama cabang Hwajong di depannya. Malah justru menarik perhatian Yunjong. Chungmyung, apa kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Chungmyung menyeringai. Kamu terlihat sibuk. Kamu melakukan banyak hal. Chungmyung menoleh dan melihat menuju arena. Aku harus cepat selesai dan makan. Ayo pergi. Lama nih. Yunjong tanpa sadar menggulung sudut mulutnya. Come on man. Saya bisa yakin sesuatu. Tapi juga saya bisa yakin satu. Jika bukan yang lain. Dia biasanya pria yang sangat buruk. Tetapi tidak ada batasan untuk bisa diandalkan di saat-saat seperti ini. Ayo pergi. Yunjong mengawali dan memimpin semua orang di arena. Mengikutinya, Chumyung masih bersinar matanya. Masuk ke scene selanjutnya. Cabang Hwajong pada dasarnya adalah acara yang dibuat untuk pertukaran Hwasan dan Jongdam. Ini penjelasan dari si author ya. Narasi tentang apa sih cabang Hwajong itu. Tentu saja, di dalamnya Hwasan memiliki ilmu pedang untuk diasah. Jongnam juga memiliki ilmu pedangnya untuk diasah. Tetapi setidaknya, secara lahiriah ditunjukkan pada pertukaran yang berpusat pada bimu. Apa itu sih bimu? Bimu itu duel, tanding, nggak pakai pedang beneran, pakai pedang kayu. Intinya tanding lah, duel lah. Oleh karena itu, cabang Hwajong tidak menerima pengunjung secara terpisah. Sampai sekarang hanya para murid Hwasan dan Jongnam yang berkumpul dan tidak melakukan apa-apa selain berdoa untuk bisa memenangkan satu sama lain. Tentu saja, cabang Hwajong ini tidak berbeda. Sampai tiba di arena, semua orang berpikir seperti itu. Terdengar bisik-bisik. Yunjong membuka matanya lebar-lebar dan melihat ke arah asap mengepul. Debu maksudnya ini. Melewati gerbang perosa Hwasan, datanglah medan perang yang hebat. Karena sifat Bimura, kursi besar dibutuhkan. Oleh karena itu, cabang Hwajong diadakan di sini tanpa terkecuali. Sampai sekarang, semua murid Hwasan dan Jongnam berbaris di sisi kiri dan sisi kanan dari berbagai bidang asap ini. Tetapi hari ini ada pemandangan yang agak aneh. Siapa mereka? Kerumunan tak dikenal berkumpul di sekitar arena, di mana cabang Hwajong akan diadakan. Bahkan itu belum semuanya. Sampai saat ini, orang sedang berbondong-bondong memasuki gerbang sekte. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa setiap dari mereka sekarang memiliki kursi di tangan mereka.
masing-masing membawa kursi dan meja bundarnya sendiri. Niat banget ya. Hyunjong terkejut dengan situasi yang tiba-tiba dan kehilangan kata-katanya untuk sementara waktu. Kemudian Unam muncul dengan wajah mendesak. Jangmun, kata Unam kepada Hyunjong. Hyunjong lantas menjawab, untuk apa semua ini? Orang-orang yang datang ke gerbang gunung meminta akses ke cabang Hwajong dengan mata kepala mereka sendiri. Saya tidak bisa menghentikannya secara membabi buta karena begitu banyak orang berkumpul. Ini gimana sih maksudnya adegan ini? Nah, nanti dijelasin setelah ini nih. Hyunjong meneteskan air liur. Apakah mereka dipanggil oleh Jongnam? Jika demikian tujuannya jelas. Ini untuk menunjukkan kepada mereka secara telanjang bahwa Hwasan pasti kalah dari mereka. Saya tidak tahu kapan saya pertama kali melihatnya. Tetapi ketika saya melihatnya lagi, warna-warna para perantara, para tamu cukup berwarna-warni. Di antara mereka, Hyunjong juga melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Jadi dia mungkin mengundang para pemimpin pulau itu. Mereka yang telah mengenali diri mereka sendiri adalah selebriti lokal di di daerah Danju, pulau dan wilayah barat. Dan bahkan mereka yang mengenakan pakaian resmi dapat terlihat di sekitarnya. Ya, semacam para eselon dan pejabat-pejabat sekitar lah. Mengingat pengaruh mereka di pulau itu, apa yang mereka lihat dan dengar di cabang Hwajong hari ini akan dengan sangat cepat menyebar ke seluruh pulau. Biasa, gosip, berita, rumor. Kayak netizen. Alah, apaan sih? Hyunjong langsung berpikir, licik. Hyunjong yang sedikit demam memikirkan pemikiran aneh itu. Berbicara dengan suara yang sedikit lebih rendah daripada biasanya. Apakah kamu tidak tahu bahwa orang asing tidak dibolehkan, tidak diizinkan masuk tanpa izin? Siap, Jang Munim. Bagaimana Anda bisa menerima niat mereka yang jelas? Ya, bukan itu. Hah? Lalu kamu mendengar suara rendah di telinga Hyunjong. Jang Munim, saya tidak berpikir itu sudah diatur sebelumnya. Hyunjong menoleh. Tetua Jongnam, Samasung, mendekatinya dengan wajah sedikit kesal. Hyunjong memperhatikan terkejutnya Samasung. Anda mengatakan Jongnam tidak melakukan ini. Jadi tamu-tamu itu bukan Jongnam yang hadirin. Siapa berarti? Bukan Jongnam yang undang, bukan Hwasan yang undang. Berarti kenapa mereka bisa datang? Padahal acara cabang Hwajong ini itu sebenarnya eksklusif, tertutup, nggak boleh dilihat sama orang lain. Tapi kali ini penonton banyak. Back to chapter. Jika Samsung memanggil mereka, tidak ada alasan untuk menanyakan pertanyaan seperti itu dengan wajah bingung. Dia akan berjalan dengan santai dan menyeringai. Alah kampret. Hyunjong menyelinap di sekitar Unam. Apa yang terjadi? Aku mencoba menghentikan mereka, tapi pria yang membawa mereka. Ini aku, Jang Munim. Mata Hyunjong dan Samasung kembali ke tempat asal suara itu. Seseorang yang akrab berjalan sambil tersenyum. Hah? Wang Dai-in? Kepala Huang. Huang Dai-in atau Kepala Huang dari puncak galaksi mendekati mereka. Yang disembunyikan sama si Chomyong itu. Oh, semuanya sangat bersemangat ya. Wajah Kepala Huang seperti memenangkan lotre. Keduanya menyambut Kepala Huang untuk saat ini. Tetapi wajah keduanya masih penuh dengan pertanyaan. Kepala Huang yang melepaskan tangannya tersenyum cerah. Cabang Hwajong akan diadakan, tapi saya rasa tidak akan ada kegembiraan tanpa penonton. Jadi, saya mengundang beberapa orang. Segera setelah itu Hyunjong hendak mengatakan sesuatu dengan kening berkerut. Tapi Samsung memotongnya. Itu bukan ide yang buruk. Karena ini adalah cabang Jonghwa terakhir. Tidak apa-apa untuk mengadakan festival di Somso. Pada saat yang sama, Samsung memberikan penekanan pada kata cabang Jonghwa terakhir. Kampret memang dia. Hyunjong menghela nafas pelan. Selama Huang mengundang seseorang dan menyetujuinya di Jongnam, sulit baginya untuk maju dan menentangnya. Memberitahu mereka yang mendaki Hwasan yang sulit ini untuk kembali saja, itu tidak akan berhasil. Tahu sendiri jalan menuju Hwasan itu susah. Disuruh pulang, gak bakalan balik deh. Kata-kata celaan atas sulitnya naik mendaki ke Hwasan akan memenuhi seluruh wilayah pulau. Terlebih lagi mengingat pengaruh mereka. Ini sulit, sangat sulit untuk menjauhkan mereka.
Pada akhirnya Yunjong tidak punya pilihan selain menghela nafas dan tersenyum. Ya, kalian bisa melakukannya karena kita di sini nikmati waktu Anda. Karena kalian ada di sini nikmati waktu kalian. Terima kasih atas pengertianmu, Jamuni. Tentu saja. Wang Daiin tersenyum dan berbalik. Mu Yongge tersenyum dan menuju ke kursi penonton yang sedang dibawa dengan Wang Dain. Kepala Huang yang berjalan di depan mengangkat kepalanya dan menatap Chung Myung. Baiklah, kurasa itu sudah cukup. Chung Myung masih menganggukkan kepalanya. Nah, ketahuan ya. Yang ngundang para penonton itu siapa? Ini kong kali kongnya si Chung Myung sama kepala Huang sebenarnya. Tujuannya apa? Wah, di belakang bakal lebih keren. Kita lanjut deh. Saling bertukar pandang, kepala Huang memberikan pandangan yang tidak diketahui. Ih, master kecil selalu mengejutkan saya. Apa yang kamu coba lakukan kali ini? Tidak lain adalah Chung Yung yang memerintahkan kepala Huang untuk mengumpulkan para penguasa pulau. Dia diam-diam mengunjungi Sodanju dan Somse, dua daerah ini, dan menyampaikan kata-katanya kepada kepala Huang. Pertama-tama, kata Chung Yung, bahwa semua orang yang menurut kamu terkenal. Saya melakukan apa yang diperintahkan. Aku tidak tahu apa yang ada di baliknya. Si kecil licik ini. Chung Yung menggulung sudut mulutnya saat menerima mata Wangnya. Ini semua tentang menyiapkan papan catur. Apa gunanya berkelahi satu sama lain di tempat di mana tidak ada seorang pun, tidak ada penonton. Bahkan jika hasilnya dibuat, tidak ada yang percaya ketika Jongnam menutup mulutnya dan Wasan berbicara. Oleh karena itu, kita harus membuat semua orang melihat hasil cabang gojang ini dengan mata kepala mereka sendiri. Hah? Tidak, tidak ada. Apakah Anda mengerti saya? Dua-duanya saling melirik dan tidak jelas satu sama lain. Lalu, bagaimana seekor itik bisa mengetahui maksud bangau? Siapa yang itik dan siapa yang bangau? Bodoh amat dah. Bagaimanapun, Jang Munsa, saya berpikir seperti ini. Batalkan apa yang Anda katakan kalau saya itu bodoh. Rambut bayi digunakan untuk bekerja. Oh, ayolah. Bisakah kamu hanya memberiku pujian? Jogol mengerutkan kening dan melihat kembali ke Chung Yung. Itu tadi monolog yang dilakuin Chung Yung sendiri ya. Mengingat Sahayungnya kepala sakti 100 tahun yang lalu. Back to chapter, Jogol mengurutkan kening dan melihat kembali ke Chung Yung. Kenapa kamu terus berbicara sendiri? Kamu gugup. Chung Yung cuma diem. Sementara Chung Yung menghela nafas, dia secara kasar sudah siap. Kursi-kursi diatur dan penonton duduk agak jauh dari asap dan cermin, dari arena. Pelayan yang membawa barisan penyambutan setelah itu. Sepertinya sudah dimulai. Aku mendengar suara gugup seseorang. Setelah beberapa saat, Unam berjalan keluar dari arena. Berdiri di tengah arena, dia melihat sekeliling sekali dan berpegangan tangan untuk memenangkan etiket kepada para penonton, memberi hormat gitu. Kemudian dia melegakan dadanya dan mengambil nafas dalam-dalam. Sebuah suara khusyuk dan keras meledak. Mari kita mulai cabang Wanjong tahun ini. Suasana memanas dalam sekejap. Yuk, itu akhir chapter 95 ya. Jadi betapa kampretnya author yang ngomong akhirnya cabang Wajong telah tiba di awal chapter, dan di akhir chapter dia menuliskan mari kita mulai cabang Wajong tahun ini. Ini sama aja belum mulai, kampret. Tapi nggak apa-apa lah, detail-detail ini nggak apa-apa karena detail ini penting, bahwa cabang Wajong kali ini itu ternyata ada penonton. Kita nggak tahu apa yang dipikirin sama si Chung Myung ya, dan apa sih yang ada di kepalanya Chung Myung ini buat ngerencanain ini semua. Ya, simak aja terus, bakal seru pokoknya. Gua aja sampai merinding, keren gitu. Walaupun udah lama baca ini ya. Banyak adegan lucunya yang jelas, tapi banyak yang memprihatinkannya juga. Tapi seru, pokoknya seru lah. Udah deh, ikutin aja, simak terus. Kalau perlu kita kebut aja, baca sampai selesai. Sampai nanti gimana caranya Chung Myung berhadapkan dengan abangnya si Baek Chun, Jin Kum Ryong. Iya enggak. Ya udah nanti aja. See you, gue lu, adios, respect.